pertanyaan saya, relawan itu punya pekerjaan tetap nggak? Masuk nggak ke dalam itu? Enggak kalau Ya kan? Pekerjaannya, iya. Ya. Relawan itu banyak dari saya sendiri. Saya resign di 2023 bulan 11. Resign dari pekerjaan untuk mendukung Pak Presiden Prabowo. Fokus Sampai ya. hari ini saya masih fokus dan saya nggak kerja. Ya benar kata Bapak bahwa banyak dari kita ini yang berkorban jual rumah, mungkin jual kebun untuk mendukung Pak Presiden Prabowo. Artinya kita melihat bahwa ini sosok yang mampu membuat masyarakat sejahtera dan kita berani berkorban. intinya saya berharap Bapak Prabowo sehat, bisa memimpin bangsa ini dengan baik. Amin. Dan dia bisa menyatukan ya bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Tapi saya berharap merdekakanlah orang-orang yang tertindas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu para pemirsa dimanapun Anda berada, pecinta Transformasi TV. Malam ini saya hadir ditemani sebelah kanan saya pendatang baru dari Jakarta yang memang sengaja kami undang, Pak. Terima kasih, Pak Indria Febriansah ya dari KSTI. KSTI itu apa ya, Pak ya? KBS Blur Taman Siswa Indonesia. Oh, oke. Dan di sebelah kiri saya Bapak Sianto Ahmad, ini langganan yang selalu setia dengan Transformasi TV. Dia juga seorang relawan, kedua-duanya ini ada relawan yang mendukung Pilpres kemarin pemenangan Bapak Prabowo. Bertepatan pada tanggal 1 Juni bahwa hari ini adalah hari lahirnya Pancasila. Ya Pak ya. Ya. Kita ingin berbincang-bincang bahwa Pancasila ini adalah salah satu fungsinya sebagai pandangan hidup bangsa gitu. Bagaimana ini pandangan hidup bangsa menurut Bapak Febriansah? Pancasila fix. Kalau bagi saya, Pancasila itu bukan hanya pandangan tapi adalah dasar letak sebuah bangsa itu untuk berdiri. Jadi kalau ibarat sebuah bangunan, Pancasila ini adalah fondasi dari sebuah bangunan. Iya memang. Jadi Pancasila bagi kami adalah landasan untuk kita berbangsa dan bernegara. Iya memang. Di samping sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai dasar negara, kemudian juga sebagai falsafah ideologi juga dan begitu. Kalau menurut Bapak Sianto, apakah sekarang ini berjalannya pemerintahan ya Pak ya? Ini apakah sudah sesuai dengan pandangan hidup bangsa itu sendiri? Oh, kalau saya mungkin setuju dengan apa yang dikatakan Mas Febri ya. Kami sebagai relawannya Pak Jokowi dan kita sudah menang Pilpres ini. Nah, di hari kelahiran Pancasila ini saya cocok bahwa Pancasila itu tidak hanya sebuah pandangan hidup bangsa, filosofis bangsa, tetapi saya memandang bahwa Pancasila itu adalah sebagai ikatan moral. Kalau ikatan kan lebih cenderung ke ada suatu nilai kesatuan, ikatan. Bahkan kami sebagai orang Islam itu ada dalil ya, wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali Allah. Nah, disinilah ikatannya di sini, suatu buhul tali yang itu yang kuat. Ibarat kalau diibaratkan Pancasila itu saya ibaratkan sebuah gantungan seperti kita lebah pada gantungan pada talinya, bukan seperti angkabut yang lemah. Maka menginginkan Pancasila sebagai tonggak sebuah bangsa, sebagai alat pemersatu bangsa gitu. Ya memang betul ya. Di samping sebagai tonggak juga Pancasila karena memang sebagai pandangan hidup itu bahwa segala sesuatu kita memang tol ukurnya dari Pancasila itu sendiri. Kembalikan kepada Pancasila karena di situ sudah ada 5 dasar, 5 sila itu di situ termaktub bahwa inti-intinya bagaimana kita nanti kembalikan kepada Pancasila itu. Bagaimana kita tata bernegara juga seperti itu, kembalikan mereka baik itu politik, sosial, budaya dan ekonomi. Apakah menurut Bapak beliau ini kedua ini ya, ekonomi kita, kemudian sosial budaya kita, politik kita sudah bercermin dari Pancasila itu sendiri dan berjalannya pemerintahan? Monggo Bapak sedikit masukan mungkin buat pemerintah. Oke. Tadi sebenarnya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah diundang dalam acara podcast. Kalau
kondisi kekinian Iya. sekarang ini kita melihat dari sini ke belakang itu sebenarnya apa yang terkandung dalam Pancasila itu belum sepenuhnya terpenuhi. Jadi untuk memperingati hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2025 ini, saya baru pada hari ini mengkritisi bagaimana sila kelima itu belum dijalankan, belum sempurna gitu ya? sempurna Iya. berlaku di Republik ini. Karena masih banyak sumber daya alam yang dikuasai oleh segelintir elit, baik itu oligarki sosial, oleh kekuasaan ataupun segala macamnya. Jadi keadilan sosial yang secara ekonomi menurut saya di negara ini masih jauh dari harapan yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri, gitu. Iya. Masih jauh sekali. Terus kemudian Pak Sianto mungkin bisa memberikan masukan. Ya, hampir sama ya. Hanya Ya mungkin jawabannya berbeda. Kalau kami mudah aja. Apa di dalam bukunya Pak Prabowo, Paradok Indonesia dan seterusnya sudah dikupas. Ya. Bahwa Indonesia ini terjadi suatu paradok ya. Artinya paradok itu kalau bahasa paradok itu sesuatu hal yang sifatnya berlawanan pada suatu kenyataan. Ya ini paradok. Contohnya seharusnya Pancasila itu kan menjadi prinsip dasar yang untuk kesejahteraan sosial, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Tapi pada praktek kenyataan kita negara Indonesia dikuasai oleh investasi asing, dikuasai oleh akhirnya segelintir manusia, bahasa kalau di orang mana oligarki. Nah sekarang Pak Prabowo ingin mengembalikan kekuasaan oligarki kepada kepentingan kedaulatan rakyat dengan membentuk yang namanya investasi Danantara, koperasi merah putih. Terus yang kedua dengan melakukan yang namanya hilirisasi tentang sumber daya energi dan pangan, bagaimana penyatuan pupuk ini sudah lakukan. Bahkan saya salut dengan Pak Prabowo satu, ketika saham IHSG itu jatuh, Pak Prabowo bilang, saya nggak butuh saham yang itu mau naik atau turun, asal rakyat itu bisa makan sudah selesai, karena ketahanan pangan itu pokok. Seperti apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, Swadesi, berdiri, mandiri. Suku Baduy belajar seperti apapun, dia dengan lingkungan sendiri bisa katakan ada database. Dia katakanlah ibaratnya berternak, makan dari situ enggak. Yang jadikan kita jatuh karena terjadi gedung besi. Dan ekonomi negara Indonesia kan ditotok yang namanya di data di floating ya, tidak di database. Dan seharusnya ada floating yang liberal, tapi juga harus database. Database itu masuk yang pasal 33 itu, bahwa yang kekayaan yang hubungannya dengan untuk hajat hidup itu ya dipatok. Seperti dulu Pak Karto dengan adanya 9 bahan pokok itu dapat. Nah sekarang semua liberal. Bahkan saya lihat yang namanya Lombok bar 15.000 so 90.000. Nah, Pak Prabowo langsung bilang, bagus betul Pak Prabowo. Dia betul langsung mengatakan kalau bisa satu rumah 5 pot. Nah, itu mengurangi dampak. Karena kalau mau di base ya mungkin negara-negara sih nggak mau kayak gitu ya. Iya. Terus kemudian kalau untuk kan kalau misalnya gini ya Pak Prabowo kan merencanakan mungkin ketahanan pangan gitu. Harapannya mungkin dari Pak Anu kan mesti harus adanya penyediaan kan ya. Penyediaan mungkin sarana dan prasarana bagaimana masyarakat bisa untuk meningkatkan ketahanan pangan itu sendiri. Kalau tanpa modal kan nonsen nih. Ya, mungkin masukan dari Pak. Sebelum ke situ Bu ya, ke situ saya mengomentari dulu dari Pak Sri yang kebetulan adalah relawannya Pak Jokowi. Sebenarnya mencintai Prabowo nggak ada kata terlambat ya. Dan sekarang terbukti beliau mencintai Prabowo. Baru membaca Paradok Indonesia, bukunya yang ditulis oleh Pak Prabowo. Saya sebenarnya sangat menyayangkan baru sekarang. Tapi ya benar kata orang sih, tidak ada kata terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sekarang satu. Saya paham bagaimana isi otak dan cita-cita Prabowo. Pada saat beliau
menjadi wakil presiden. Dari sana 2009 ya, 2014, 2019 dan 2024 saya selalu setia di barisannya Pak Prabowo karena saya tahu bagaimana isi otak beliau untuk negara ini. Dan hari ini 1 Juni memperingati hari lahirnya Pancasila, saya memakai baju putih dan memakai celana putih. Saya nggak pernah pakai baju seperti ini. Dan hari ini putih-putih semua ya. Iya, putih. Jadi seragam saya nggak sengaja juga pakai putih nih, Pak. Ini saya berharap, bukan berharap, tapi saya melihat Indonesia kedepannya cerah. Amin ya. Dan itu dimulai dari warna putih pemimpin kita, Bapak Prabowo Subianto. Kebersihan hatinya yang benar-benar berbuat untuk rakyat. Jadi saat ini saya mengomentari bahwa keadilan itu belum ada, bukan berarti tidak ada ya. Tidak ada, dan bukan berarti tidak dilakukan. Hari ini kita mendapat pemimpin bangsa, presiden yang benar-benar memikirkan rakyat dan sudah berusaha untuk itu. Nah, agak ironi ketika saya mendengar Pak Subianto kemarin 10 tahun yang di barisannya Pak Jokowi dan baru sadar sekarang bahwa sama saja kan, berarti 10 tahun kemarin itu tidak ada pemimpinnya itu untuk bagaimana sila kelima ini, keadilan ini itu diratakan. Ya, ini saya bantah nih. Segala itu plus minus ya. Pak Jokowi adalah seorang pemimpin yang pada waktu itu membutuhkan rakyat merakyat. Bagaimana dia dengan rakyat berbaur ya, ajur-ajur. Nah, justru saya sekarang ini memang saya kepemimpinan sekarang bagus ya. Tetapi sebab kita lihat klik sekarang ini, kita sebagai relawan. Setelah Pak Prabowo jadi presiden, relawan semua tetap berjuang. Bahkan kemarin ketika berjuang ya kita urunan lah semua. Bahkan sampai sekarang pun yang namanya kita relawan belum ada suatu yang namanya relawan ini rela berjuang dan berkorban. Sampai sekarang kita juga belum pernah bilang yang dapat jabatan ya orang-orang atas. Kita tetap mendorong, tapi kita tetap samikna wa atona. Kalau saya itu sebenarnya karena saya di relawan Pak Jokowi. Apa kata Pak Jokowi? Ya itu kata relawan. Ketika Pak Jokowi suruh milih Pak Prabowo, ya kita milih Pak Prabowo. Itulah ketaatan sebuah organisasi. Jadi bukan terus Pak. Umpamanya nanti Pak Jokowi kemarin itu milih siapa? Suruh Pak Ganjar, ya mungkin ke Ganjar. Tapi karena pertimbangannya seperti itu, ya kita itulah sebuah organisasi. Kita tidak boleh berkhianat sebuah organisasi itu. Kecuali kalau mau berkhianat, ya kita harus keluar. Tapi ketika kita masih di satu gerbong, ya harus taat pimpinan gitu. Gitu. Ya. Kesetiaan sama Pak Atona tadi itu Pak ya. Yang kemudian memaknai tadi kembali kepada pertanyaan saya sebelumnya, mungkin Bapak bisa menjawab Pak. Ketahanan pangan sebenarnya sudah disupport full oleh pemerintah dengan dibukanya beberapa lahan pertanian, ada namanya brigade pangan di Kementan, terus untuk petani sendiri bagaimana distribusi pupuk sekarang ini diatur dan Bulog diawas, pembelian harga gabah. Jadi sudah banyak hal yang dilakukan dalam ya. Di harga eceran tertingginya diatur. Eceran tertingginya itu di kemarin itu kita tahu bersama bahwa ditetapkan di angka 6.500 ya. Ini hal-hal yang membuat kita pada hari ini surplus pangan ketimbang negara tetangga ya yang ada kekurangan pangan. Jadi semua memang harus dilakukan. Beberapa kebijakan Bapak Presiden Prabowo itu sangat bagus untuk masyarakat, cuma implementasinya yang sering saya kritik. Jadi eksekusi lapangannya ini yang kadang-kadang ngawur. Di kabinet Merah Putih sekarang minim sekali, kalau saya lihat ya, minim sekali ide, minim sekali program yang bisa yang dikembangkan oleh menteri dan wamen ini.
Yang ada hanya programnya Pak Prabowo dikembangkan sama mereka, entah eksekusinya bagi kami kadang kita melihat agak melenceng dari program utamanya Pak Prabowo. Nah, sekarang kan ada target menurunkan tingkat miskin ekstrim dalam waktu dekat. Di target di tahun 2026 angka miskin ekstrim ini harus turun ya minimal ya mendekati angka 8% gitu targetnya kan. Target lah itu. Ya. Nah, ini apa strateginya? Masuk MBG, terus Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih, sama Sekolah Rakyat. Yang diambil dari 3 program ini adalah ini bagaimana cara menurunkan target miskin ekstrim ini kan. Di MBG harapannya itu ada UMKM kecil dan menengah itu menjadi pemasok, penyuplai bahan baku untuk makan bergizi nasional ini. Tapi di lapangan beberapa dapur kita melihat seolah-olah ini dikooptasi oleh bukan menengah ya ke atas ya. Jadi sehingga orang yang ya kita berharap sih semua dapat pemerataan. Tidak ada syarat yang mensyaratkan sehingga yang lolos itu hanya golongan tertentu. Monopoli ya. Iya. Ini yang disampaikan ke Pak Prabowo, siapapun yang tidak elastis dalam membuat aturan ya menyederhanakan syarat, saya rasa ya mereka nggak cocok di Kabinet Merah Putih. Nah, sekolah rakyat itu yang diambil, yang dipilih ya seharusnya mereka yang memang miskin ekstrim. Jadi sekolah rakyat itu ada 5 lahan itu dibutuhkan awalnya itu 5 hektar. Tapi makin ke sini ada perubahan menjadi 6,5 hektar. Karena 1,5 hektar itu untuk orang tua wali si miskin ekstrim. Karena disinyalir miskin ekstrim ini dia tidak punya pekerjaan sehingga juga ikut di anaknya ini. Itu seperti pondok pesantren lah kalau di bahasanya ini. Sekolah rakyat itu anak miskin ekstrim diambil disekolahkan oleh negara di suatu tempat dan itu mondok di situ. Jadi enggak sentral ya. Sentral dan disediakan untuk orang tuanya juga karena logikanya kalau misalnya saya nggak punya uang nggak mungkin saya bolak-balik melihat anak saya itu, jadi disediakan tempat untuk walinya juga. Ini bagus. Iya. Cuman eksekusinya kita nggak tahu. Anak-anak yang dipilih untuk disekolahkan di situ kita nggak tahu. Ya, nah, koperasi desa. Ya. Ini kalau koperasi itu siapa yang bisa menjamin koperasi desa ini, pengurus koperasi desa ini bukan saudaranya kepala desa? Iya. Siapa yang menjamin itu? Atau tim suksesnya kepala desa? Anggota keluarganya BPD? KKN lagi berarti. Nggak jauh di kampung saya ya. Yang jadi pengurus Koperasi Merah Putih ini pengusaha kok. Padahal konsep dasarnya pengurus Koperasi Merah Putih ini dipilih dari orang-orang yang miskin ekstrim. Iya. Sehingga target miskin ekstrim tercapai dalam waktu dekat. Pemerataan. Jadi ada pemerataan dan keseimbangan kan, jadi ada juga. Dan kemarin Pak Koperasi Desa Merah Putih itu banyak yang ada tendensi miring, tapi Pak Budiari sudah menjelaskan secara detail. Contohnya bagaimana pemerataan tentang subsidi gas, subsidi pupuk. Nah, selama ini kan saya lihat, karena saya di samping sebagai relawan, saya kan juga ketua lembaga perlindungan konsumen. Jadi paham betul bahwa ini ada terjadi deviasi ya, kesenjangan. Contohnya yang namanya HET-nya gas itu kan seharusnya 12.500, tapi sampai ke pasar itu 26.000. Kesenjangannya seperti apa? Nah, ini bagaimana saya memohon kepada Menteri Koperasi, Menteri Perdagangan, bahkan kementerian yang modul di bidang itu subsidi, mohonlah itu ditata jangan sampai antar HET sampai ke pasar itu dari kesenjangan. Itu kan menimbulkan inflasi gitu. Ya, Mas, maksudnya. Nah. Iya. Terus kembali saya ingin mempertanyakan tentang makanan gratis. Enggak, tadi permodalan sudah terjawab belum?
Kenapa? Pertanyaan Ibu tadi sudah belum saja. Sudah. Ya, saya sudah paham itu. Yang ingin saya lanjutkan itu tentang makanan tadi, makanan gratis, makanan bergizi gratis MBG. MBG. Nah itu. Karena kalau saya melihat di lapangan ya, karena saya seorang wartawan ya, investigasi di lapangan itu memang jadi gini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan UMKM. Kalau misalnya yang memegang ini orang yang berduit, dan nasib dari orang yang dulunya jualan di kantin itu bagaimana terus akhirnya? Kalau mereka akhirnya makannya sudah disediakan, kan mereka kehilangan pekerjaan ini. Ini juga sebuah permasalahan, bagaimana Pak Sri? Oh, ya kalau itu kan memang sudah persoalan klasik ya. Artinya di mana pemilik modal, bahasanya para cukong, para pemodal, investor itu memang nggak ingin berbagi. Maka tujuannya Pak Prabowo, contoh kita lihat sudah tentang katakanlah Alfamart, Indomart itu begitu mulainya. Padahal itu akhirnya mematikan toko-toko kecil, rantai kecil. Dan tujuannya koperasi desa itu artinya membentuk seperti itu agar memutus mata rantai, tapi bukan terus mematikan juga melawan suatu Alfamart, Indomart, tapi bagaimana Alfamart jalan di daerahnya, di sekitar Kota Barat, di daerah yang kecil itu nanti koperasi yang jalan. Jadi semua akan jalan gitu. Ya, tapi kalau aturannya, regulasinya itu tidak ditopang dengan suatu suatu mekanisme pasar yang diawasi oleh para regulasi yang bagus dan para pemegang kekuasaan atau yang membidangi otoritas di bidang ekonomi itu tidak bagus, ya akhirnya juga terjadi investasi yang tidak rata gitu. Ya, kemudian tujuan diberikannya MBG itu kan sasarannya adalah sekolah yang tertinggal ya Pak. Ya. Tetapi saya melihat juga di kota-kota, bahkan yang di desa itu ada yang belum terjangkau. Jangan sampai para eksekutor dari program ini di bawah ini itu tidak melihat ini. Gitu. Jadi jangan ada program yang muncul dan mematikan masyarakat ya. MBG itu kan satu kecamatan satu dapur, dan tujuannya itu agar satu kecamatan ada minimal ada satu dapur itu. Nanti ketika ada terjadi keadaan darurat, ada terjadi bencana yang diinginkan oleh Pak Prabowo itu kan nanti yang membackup itu. Jadi sudah ada dapur apa-apa sudah terbiasa gitu. Iya. Konsep dasarnya sih enggak dia per 3.500. Jadi 3.000 sampai 3.500. 3.500 minimal 3.000, maksimal 3.500 itu satu dapur. Ya. Nah, karena APBN kita ini tidak cukup untuk serentak dilaksanakan, jadi untuk pemerataan itu ada beberapa yang dimulai dan ada yang beberapa yang belum dimulai. Jadi tidak semua. Kita berharap sih ini menjadi program nasional yang kedepannya 5 tahun ke depan itu dari SD sampai SMA itu sudah menikmati itu. Meskipun ini berat, jadi ada pergeseran nama dari makan siang gratis jadi bergizi ya. Makan bergizi nasional. Ini sebuah negara loh, merubah nama itu sebenarnya saya yakin ada tekanan berat di dalam intervensi ya. Iya. Ya, kemudian mungkin ingin saya tanyakan lagi nih yang hubungannya dengan relawan, harapannya ini kan. Kalau dari Pak yang mewakili KSTI ya Pak ya, harapannya apa ini relawannya yang kemarin sudah mendukung? Saya terus ditanyain. Enggak, ini nanti gantian Pak kan. Dianya memang pertama, nanti kalau disalib gimana Pak kan ya, dengan karena pertama kali. Ya. Harapannya apa? Relawannya kan jadikan sebagai relawan yang sudah berdarah-darah nih Pak, mendukung dulu bagaimana perjuangannya, bahkan mungkin sudah berkorban waktu, tenaga, energi, dan mungkin tetek bengek yang macam-macam gitu Pak. Harapannya apa? Mungkin ingin apa supaya diperhatikan gitu atau gimana? Saya rasa kita berjuang, saya ambil contoh anggota dewan. Iya. Dia berjuang berdarah di lapangan, ibaratnya kan. Iya. Apa yang diharapkan dari seorang anggota dewan? Ingin jadi anggota dewan kan? Iya. Presiden berjuang berdarah mau jadi presiden. Bupati berjuang berdarah mau jadi bupati. Nah kalau relawan, ya berarti rela berkorban kan?
rela untuk melawan Nah, kita berharap begini, kalau saya selaku relawan Prabowo ya, semua punya status. Yang sekarang itu semua punya status untuk diberdayakan. Contoh UMKM ya. Jadi Pancasila sila kelima itu keadilan untuk UMKM ya. Keadilan untuk petani, keadilan untuk nelayan. Keadilan satu yang saya mau itu bahwa mereka ini sudah punya status dan ini sudah ada dalam programnya. Termasuk buruh kan ada beberapa waktu lalu bahwa mungkin kita kayak kedepannya untuk menambah minat daya beli masyarakat. Itu karyawan sendiri akan ditambah yang gaji 3.500.000 mungkin akan disubsidi lagi. Nah, pertanyaan saya, relawan itu punya pekerjaan tetap nggak? Masuk nggak ke dalam itu? Enggak, kalau ya pekerjaannya kan? Ya. Relawan itu banyak dari saya sendiri. Saya resign di 2023 bulan 11, resign dari pekerjaan untuk mendukung Pak Presiden Prabowo. Sampai hari ini saya masih fokus dan saya nggak kerja. Ya benar kata Bapak bahwa banyak dari kita ini yang berkorban, jual rumah, mungkin jual kebun untuk mendukung Pak Presiden Prabowo. Artinya kita melihat bahwa ini sosok yang mampu membuat masyarakat sejahtera dan kita berani berkorban. Sampai segitunya ya Pak? Sampai segitunya. Ya. Kita berani berkorban. Cuma mungkin Bapak mengalami ya relawan di Pak Jokowi, saya nggak mengalami itu. Saya rasa saya banyak melihat media bahwa pada saat tertentu Jokowi mengumpulkan relawannya, Jokowi bertemu relawannya, kunjungan selalu didampingi, ada relawan yang mendampingi. Kita nggak berharap ke sana sih, karena saya yakin Presiden Prabowo orang yang hitung-hitungannya tepat dan dia tidak melupakan jasa relawan. Saat ini kami berusaha mengawal bagaimana pemerintahan ini berjalan on the right track dan sesuai dengan cita-cita presiden yang kami dukung. Sehingga mata kami selaku relawan ini saat ini dia mengawasi para pembantu presiden. Monitoring ya Pak. Jadi ya siapa sih yang nggak berharap ibarat dapat penghargaan ketemu sama yang kita dukung disalami langsung. Saya rasa semua relawan Prabowo yang saya gabung dalam Ikatan Relawan Merah Putih, saya juga sekjen di Ikatan Relawan Merah Putih Prabowo se-Indonesia. Saya sekjennya dan inisiatornya juga. Dan semua berharap sih ada sebuah ruang yang kita bisa bertatap muka dengan presiden kita. Ya, syukur hanya itu. Jadi yang punya potensi untuk memajukan bangsa ini ya bisa dipakai. Iya. Ini yang terakhir dari harapannya gimana ini Pak? Kalau kami intinya karena ini sudah melebur ya relawan Prabowo dan Jokowi ini satu pintu yaitu untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Intinya saya berharap bahwa Pak Prabowo sehat bisa memimpin bangsa ini dengan baik dan dia bisa menyatukan ya bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, tapi saya berharap merdekakanlah orang-orang yang tertindas. Seperti apa kata Paulo Fiori, pedagogi office, merdekakan orang yang tertindas. Nah, relawan ini termasuk salah satu di situ. Karena relawan ini sekarang ini kan tidak punya kerjaan tetap ya. Saya dari tahun 2010 bahkan saya tidak punya pekerjaan tetap, tapi ya bisa makan, artinya tetap berjuang ke sana. Jadi Bapak mau menyampaikan relawan itu pengangguran akademis. Ini semua sekolah tinggi semua, tapi kita sebagai relawan berjuang demi untuk bangsa dan negara. Gitu ya. Iya, oke, terima kasih. Kita akhiri saja ya Pak ya. Ini adalah harapan-harapan para relawan ya, yang memang tetap setia mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk setia tetap untuk berpikir tentang masyarakat untuk keadilan. Itulah harapan mereka bersama. Bahwa saya berani berjuang
apalagi kita kok nggak berjuang, ya harus berjuang. Struggle for life gitu ya Pak, struggle for life. Dan ini beliau adalah salah satu kedua sosok yang memang betul-betul mendukung beliau untuk maju presiden dan sekarang sudah sukses. Harapannya adalah bagaimana mereka nanti bisa mensejahterakan rakyatnya. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Indria Febiansah dan Pak Syanto Ahmad. Mungkin lain waktu kita juga jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.